Balik lagi nih, masih penjelasan tentang hyperlink. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit tentang atribut hyperlink sama hyperlink HTML. Apa sih atribut hyperlink? Nah, atribut hyperlink itu merupakan ya bagian dari si hyperlink itu. Nah, si hyperlink HTML ini untuk memanggil atau untuk pindah ke elemen tertentu, misalkan dari atas mau ke tengah tapi tanpa scroll. Nah, langsung aja kita jelasin sedikit. Nah, di sini atribut hyperlink itu ada title, ada target. Nah, title ini berfungsi untuk memberi tambahan informasi yang akan tampil saat link itu disentuh. Nanti ada sedikit judulnya nih, misalnya kita deketin title ini nanti ada judulnya nih. Nah, di sini si target ini untuk menentukan target dari pembukaan link itu. Target itu ada 3, target blank, target self, sama target top. Nah, nanti kita jelasin satu deh. Nah, oke, langsung aja kita buka Visual Studio Code kita. Nah, ini masih di file yang sama, kita lanjutin aja. Kita di sini buat paragraf dulu banyak-banyak. P, enter, lorem 300. Masih di caps lock ternyata. Lorem 300, enter, Ctrl S biar sedikit rapi. Nah, kita bikin P lagi, enter, lorem lagi, lorem 500, enter. Nah, Ctrl S lagi biar rapi. Nah, kita cek dulu paragrafnya apa udah bisa di scroll. Nah, ini yang tadi. Nah, udah lumayan bisa di scroll nih. Nah, di sini kita membuat title di ke tengah, ke akhir, sama ke YouTube. Mau kita tambahin titelnya nih. Nah, gimana caranya? Gini caranya. Buka Visual Studio Code. Agak susah ternyata ngomong Visual Studio Code ya. Nah, di sini kita kasih titel aja nih. Nah, titel isi aja apa triggernya ke tengah. Nah, ini titelnya nih ke tengah, si akhir ini kita tulis ke akhir. Titel dulu, atributnya titel, isinya ke akhir. Nah, sekalian nih di YouTube kita kasih atribut titel juga. Titel, isinya value-nya ke YouTube. Nah, apakah udah bisa? Mari kita cek. Nah, refresh dulu, jangan lupa. Nah, dia udah ada tambahan titelnya tuh. Nah, ke tengah, ini ada ke akhir, ini ada ke YouTube. Nah, jadi itu tadi cara penggunaan si atribut yang titel. Nah, caranya langsung aja di sini tambahin atribut titel, masukin value-nya, terserah kalian deh value-nya itu apa, tapi kalau bisa yang sesuai dengan si kontennya biar enggak ngaur. Nah, masuk ke atribut yang kedua yaitu atribut target. Tadi atribut target itu fungsinya untuk menentukan target dari pembukaan link. Nah, di sini kita mau gunain target blank. Nah, target blank itu untuk membuka pada tab baru. Nah, contohnya yang di YouTube aja ya. Kita kasih di sini nih. Target. Nah, ada rekomendasinya target blank. Nah, nanti kalau kita klik YouTube, dia bakal buka di tab baru atau di jendela baru. Coba kita lihat. Kita refresh dulu. Nah, kalau si ke tengah ini, masih di halaman yang sama tuh. Balik lagi nih ke home nih. Nah, kita cek ke YouTube nih, apakah benar dia bakal buka jendela baru. Nah, dia bakal pindah ke tab baru. Nah, ini penggunaan dari target blank, yaitu membuka pada tab baru atau jendela baru. Nah, mungkin itu sedikit tentang penggunaan dari atribut hyperlink, atribut title sama atribut target. Nah, sekarang gimana sih caranya penggunaan hyperlink HTML? Nah, hyperlink HTML tadi kan untuk menuju ke
elemen tertentu tuh. Misal dari home nih, kita mau ke paling bawah tuh, tapi tanpa nge-scroll. Nah, gimana caranya? Gini caranya. Langsung aja kita buka Visual Studio Code kita. Nah, misalkan tadi kan dari atas kita mau ke paling bawah tuh. Nah, di si bawah banget ini kita kasih ID dulu nih. Add. Nah, kita pindah ke paragraf 2 aja deh. Jangan ke bawah nih. Mau pindah ke paragraf 2. Kita kasih ID di sini, enter. Par 2. Nah, ini udah kita kasih ID par 2. Nah, cara manggilnya mau pindah ke paragraf kedua, kita buat aja di sini. A, enter. Nah, di sini kita masukin si ID tadi. Nah, jangan lupa pakai pagar. Nah, tadi par 2 namanya. Nah, di sini jangan lupa dikasih triggernya. Kalau nggak ada triggernya nanti nggak bisa diklik. Nah, benar sekali, nggak bisa diklik. Paragraf 2. Nah, coba kita cek apa udah bisa digunain cara penggunaan hyperlink HTML. Nah, ada paragraf 2 nih. Ini kan paragraf 1 nih, kita mau ke paragraf 2 nih. Jangan biar nggak di scroll kayak gini nih. Coba kita cek. Nah, dia langsung pindah ke paragraf 2 nih. Sininya udah otomatis ke atas. Nah, itu sedikit dari penggunaan hyperlink HTML. Nah, ada lagi caranya tuh. Nah, cara yang lain itu yaitu kita mau pindah ke elemen tertentu tapi berbeda halaman. Nah, kan kalau ini tadi kan kita ke paragraf 2 nih, masih satu halaman nih, masih halaman yang sama nih. Nah, kalau mau pindah halaman tapi ke elemen tertentunya itu kita tentuin gimana caranya? Gini caranya. Langsung aja kita balik lagi ke Visual Studio Code kita, lakuin hal yang sama. Nah, misalnya di sini kita ke akhir, kita mau ke si lorem nih. Nah, ke si lorem ini kita buka yang akhir dulu nih. Akhir mana akhir ya? Oh, ke akhir dulu nih. Nah, kita mau ke si lorem 2 nih, tapi nggak perlu scroll nih dari si home. Nah, dari home kita langsung ke jedes, langsung ke sini nih, enggak dari atas nih. Nah, caranya buka Visual Studio Code. Nah, di si akhir tadi, di si lorem ini kita kasih ID juga. ID lorem 2 deh. Lorem 2. Nah, ini kan udah kita kasih ID nih biar bisa dipanggil. Kita balik ke home, kita lakuin hal yang sama. Enter. Nah, si ID tadi kan, si lorem kan ada di si file akhir nih. Nah, jadi logikanya kita masuk ke si akhir dulu. Masuk ke si akhir, slash, baru tuh panggil si home-nya. Jangan lupa pagar, panggil si loremnya deh, maksudnya lorem 2. Nah, ini kita masuk ke si akhir dulu, masuk ke si lorem. Nah, jangan tiba-tiba langsung lorem, dia nggak bakal bisa masuk karena si lorem ini punyanya si akhir. Nah, oke, langsung aja kita cek, refresh. Nah, oh iya, lupa ngasih trigger nih ke lorem 2. Nah, kita cek lagi. Nah, ini bisa nih. Nah, kita bakal pindah halaman ke akhir bagian si lorem. Nah, coba kita klik aja di sini. Nah, langsung dia ke auto ke lorem 2. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari hyperlink HTML serta atribut hyperlink. Oke, terima kasih. Sampai di sini lagi video kita. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Loncengnya juga diaktifin agar tidak ketinggalan video-video dari kelas Code YZ. Nah, sekali lagi terima kasih.